Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Fitri Anggreni dengan NIM C1C023058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun materi yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian KUP, lalu ada hak dan kewajiban WP dan Fiskus, dan ada NPWP dan NPPWP. Baik, selanjutnya pengertian KUP. KUP merupakan singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Yang pertama ada pajak dan wajib pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada badan, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komoditer, dan perseorangan lainnya. Ketiga, ada masa pajak. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Yang keempat, tahun pajak. Penggunaan selain tahun takwim biasanya adalah tahun buku, yaitu suatu jangka waktu tertentu, biasanya 12 bulan yang digunakan untuk mengadakan pencatatan-pencatatan atas suatu kerugian atau usaha perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban WP. WP adalah wajib pajak. Hak dari WP adalah dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak. WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kewajibannya yaitu WP berkewajiban melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo. WP berkewajiban memenuhi komitmen dalam angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya ada hak dan kewajiban Fiskus. Hak Fiskus yaitu berhak menerbitkan nomor pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak (PKP) secara jabatan. Berhak menerbitkan surat tagihan pajak, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Kewajiban Fiskus yaitu wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Wajib menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Materi selanjutnya yaitu NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Pengertian NPWP, nomor pokok uh, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua ada fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Ketiga ada jenis NPWP, yaitu ada NPWP pribadi dan NPWP badan. Selanjutnya ada nomor pajak wajib pajak. Selanjutnya ada manfaat NPWP sebagai persyaratan administrasi dan mempermudah urusan pekerjaan. Pencantuman NPWP dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Sanksi NPWP.
Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang. Penghapusan NPWP. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Format NPWP. Nomor NPWP terdiri dari 15 angka. 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Selanjutnya, ada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPWP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Kena Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Fungsi pengukuhan PKP sebagai identitas PKP yang bersangkutan, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengawasan administrasi perpajakan. Keuntungan sebagai PKP, bisnis berbadan hukum, kredibilitas usaha yang didirikan, peluang kerjasama bisnis yang besar, meningkatkan efisiensi produk, meningkatkan penerimaan dari pemanfaatan PPN. Syarat menjadi PKP, wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto dari usaha mencapai lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun, maka wajib memiliki PKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1197 Tahun 2013. Bagi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar rupiah setahun, tidak diwajibkan menjadi PKP, namun tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP. Tempat pengukuhan PKP. Kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan konsultasi pajak. Yang kedua, ada kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP. PKP pindah alamat ke wilayah kerja pelayanan pajak lain. PKP telah dipusatkan tempat berutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Selanjutnya ada sanksi PKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak sebagai PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.